Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Novel Ardiansyah, dan di sini saya akan mempresentasikan project dari aplikasi yang saya buat, yaitu tentang inventory toko. Dan di sini saya menggunakannya dengan aplikasi NetBean. Nah, dan ini adalah tampilan utama nantinya. Dan saya jelaskan sedikit mengenai tampilannya. Di sini inventory saya pada menu utamanya terdapat menu bar. Di sini ada 4 menu bar dan di masing-masing menu bar terdapat menu item, yaitu di sini ada item barang, di sini cek barang, dan di sini exit. Dan jika kita mengklik transaksi pada menu transaksi, dia akan muncul item barang yang nantinya akan ke dalam sini. Nah, ini untuk menu tampilan transaksi, ada barang masuk dan barang keluar. Dan di sini ada button untuk kembali ke menu utama. Dan jika kita mengklik pilihan barang masuk, ia akan ke sini. Ya, ini dia tampilan untuk penginputan barang masuknya, data barang masuknya. Dan di sini kita menginputkan kode, nama produk. Di sini ada pilihan combo box dari kategori, dan di sini input berapa stok yang kita butuhkan, dan lalu kirim. Dan jika kita mengklik kirim, data tersebut akan masuk ke dalam SQL kita. Dan kita coba untuk lihat di dalam database. Dan di sini database MySQL kita, dan saya membuat table, dan saya membuat database inventory yang di dalamnya ada menu, ada database dari barang keluar dan barang masuk. Jadi nanti setiap barang yang kita inputkan pada menu barang masuk, dia akan terdapat di sini, dia akan masuk ke sini. Dan ini adalah data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Dan kita kembali ke dalam aplikasinya. Oke. Nah, jika kita mau kirim, dia akan masuk ke MySQL kita. Dan datanya akan terinput di sini, di table sebelah kanan, sebelah sini. Gitu. Dan jika ada beberapa banyak table dan kita ingin menghapus salah satu tabelnya, kita bisa mengklik table yang ada di sini, lalu kita hapus. Seperti itu sistem kerjanya. Dan di sini ada menu kembali, yaitu dia akan kembali ke dalam menu pilihan ini. Dan jika kita mengklik barang keluar, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, sebelah sini. Jadi kita menginputkan barang yang ada, yang kita ingin keluarkan, atau mungkin barang tersebut returan atau mungkin kadaluarsa, bisa kita masukkan data di sebelah sini. Dan ini pun akan masuk ke dalam MySQL kita, akan sinkron seperti itu. Jika kita kembali, dia masuk ke sebelah sini, dan kita kembali lagi, maka akan masuk ke dalam sini. Dan jika kita mengklik inventory, yaitu ada cek barang, dia akan masuk ke dalam sini. Dan disinilah baru data kita terlihat semua yang sudah kita inputkan. Begitu. Dan di sini kita bisa cetak data tersebut untuk keperluan pembukuan nantinya. Begitu. Oke. Kita akan langsung coba ke dalam
biasanya. Nah ini adalah menu dari menu login kita. Coba kita run. Nah ini dia. Kita akan disuguhkan menu login di sini, dan di sini ada username dan password. Dan username password ini sudah saya inputkan di MySQL untuk namanya. Untuk datanya kita inputkan sebentar. Dan jika kita sudah menginputkan dan kita klik masuk, dia akan mengeluarkan pop-up seperti ini, login berhasil, dan akan lanjut ke menu utama sebelah sini. Tapi jika data yang kita masukkan itu salah, apa yang akan terjadi? Dia tetap mengeluarkan pop-up, tapi keterangannya error. Salah satu username atau passwordnya itu salah. Gitu. Lalu kita coba masuk lagi. Kita oke. Nah, ini dia menu utama. Ini terdapat menu barang. Kita pilih barang. Kita coba untuk inputkan barang. Jadi barang masuk. Nah, di sini ada beberapa barang yang sudah kita punya. Di sini kita coba inputkan 4. Namanya mungkin margarin. Dan di sini ada combo box, ada beberapa pilihan. Saya masukkan 4 pilihan. Makanan, minuman, alat mandi, dan bahan-bahan. Karena margarin itu masuk ke dalam bahan-bahan, jadi kita pilih yang paling bawah. Berapa stoknya? Mungkin kita taruh 5. Di sini kita bisa kirim. Dia mengeluarkan pop-up, data berhasil dikirim, dan ini langsung masuk ke dalam MySQL kita. Kita cek sebentar apakah sudah masuk. Ini masih 4, jadi kita harus refresh. Nah, itu dia, margarin. Dia masuk ke dalam data kita. Kita kembali lagi ke aplikasi sebelah sini. Oke. Nah, itu dia. Dan kalau misal kita ingin menghapus salah satu data di sebelah sini, kita bisa klik. Contoh, kita bisa klik sabun muka. Kita menghapus. Atau mungkin salah penginputan, atau mungkin salah penulisan, atau dan lain sebagainya, kita bisa hapus di sini. Nah, dia mengeluarkan pop-up seperti ini. Jika kita benar-benar ingin menghapus data tersebut, kita bisa klik yes, dan data berhasil dihapus. Dan kita kembali ke MySQL, apakah akurat? Ini data sebelum mukanya masih ada, jadi kita harus refresh. Nah, sabun mukanya sudah tidak ada, karena sudah terhapus. Kita kembali lagi. Oke, kita coba untuk barang keluar. Untuk barang keluar, stok yang kita punya itu ada 3. Nabati, air mineral, dan margarin. Kita akan mengeluarkan nabati. Kita coba di sini, barang keluar. Ya, kita masukkan data untuk nabati, kode 1. Produknya nabati. Kategorinya makanan. Stok 5. Untuk keterangannya retur. Kirim. Nah, data berhasil dikirim ke database. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Dan kita cek di database apakah sudah ada di barang keluar. Nah, ada nabati. Keterangan retur. Stoknya 5. Kita kembali. Oke. Kita mau cek secara keseluruhan. Kita kembali.
ke sini. Nah, di sini nabatinya stoknya 12. Sedangkan tadi kita sudah melakukan barang keluar, yaitu sebanyak 5 piece. Jadi kita cek keakuratan data barang kita sekarang itu ada berapa stoknya. Nah, untuk nabatinya itu 7 stoknya. Tuh, karena tadi stok yang kita punya itu 12, sedangkan kita sudah melakukan pengecekotan untuk nabatinya itu sebanyak 5. Jadi sisa ada 7. Gitu. Dan kita bisa cetak resi ini di sebelah sini. Dan beberapa pilihan. Entah di sini ada printernya. Dan kita bisa langsung print. Seperti itu. Kita kembali. Yap. Itu kurang lebih aplikasi yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.